Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 20 September tahun 2024, saya akan mengomentari pemerintah mengancam Robito Alawiyah akan dibubarkan. Robito Alawiyah sebagai organisasi para Habib Bahalawi se-Indonesia ini. Para Habib merasa dirinya keturunan Nabi Muhammad dan merasa dirinya lebih tinggi dari para umat muslim lainnya. Paling sering Habib Bahar Smith menyatakan dalam dirinya mengalir darah Nabi Muhammad, sehingga siapa baik kepada Habib akan mendapat syafaat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebaliknya yang benci kepada para Habib dibenci Tuhan Yang Maha Kuasa. Mencintai kepada ajaran agama Islam tetapi tidak mencintai kepada para Habib kurang sempurna. Padahal yang penting taat menjalani ajaran agama Islam. Sedangkan para Habib tidak ada hubungannya dengan agama Islam. Umat muslim pribumi paling benci kepada para Habib karena merasa dirinya lebih tinggi dari umat muslim pribumi dan merendahkan umat muslim pribumi dengan menyatakan sejelek-jeleknya Habib lebih mulia dari 70 kiai Nusantara yang merendahkan umat muslim pribumi. Padahal semua kedudukan manusia sama di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya yang membedakan manusia di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa hanya ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta ketinggian ilmunya dalam agama Islam. Sedangkan masalah Habib tidak penting di hadapan Allah Yang Maha Kuasa. 2. Sering menyatakan bahwa Habib bisa naik ke langit 70 kali dalam satu hari pulang pergi yang tidak dapat diterima akal. Sedangkan Nabi Muhammad naik ke langit dengan buruk hanya 1 kali selama hidupnya. 3. Walaupun para Habib kelakuannya tidak baik, tetap masuk surga. Para Habib sering mengklaim, menyatakan kemerdekaan Indonesia itu banyak jasa dari para Habib. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia jasa para Habib. Dan sejak Indonesia merdeka, yang berjuang mengusir Belanda hasil perjuangan pribumi bangsa Indonesia sampai banyak korban mati dan korban harta sampai tidak terhitung nilainya hanya untuk mengusir Belanda, dan satu pun tidak ada Habib ikut berjuang melawan penjajah Belanda sampai Mahfud MD terusik rasa kebangsaannya karena yang berjuang mengusir Belanda untuk mencapai kemerdekaan hanya berdasarkan perjuangan masyarakat pribumi Nusantara. Sama sekali tidak ada mendengar keikutsertaan para Habib turut berjuang mengusir Belanda. Berdasarkan pernyataan para Habib merasa dirinya lebih tinggi dari para kiai Nusantara dan membuat klaim-klaim sepihak membuat masyarakat pribumi benci sama para Habib. Sampai Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani melakukan penelitian ilmiah masalah para Habib dilihat dari sudut nasabnya dan sejarah yang sejaman mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sekitar 500 tahun bahwa para Habib bukan keturunan Nabi Muhammad alias palsu. Diperkuat dengan hasil tes DNA, para Habib masuk haplogrup G atau masuk keturunan Yahudi dan sama sekali tidak ada darah Arabnya, apalagi dengan darah Nabi Muhammad masuk kelompok J1. Akibat hasil penelitian Kiai Imaduddin bahwa para Habib bukan keturunan Nabi Muhammad membuat para Habib sangat marah sampai menuding atau dituduh perusak nasab para Habib. Saking marahnya para Habib siap perang melawan para kiai Nusantara sampai Habib kelompok pendukung para Habib menyerang kiai Nusantara menuju masjid di mana mobilnya dirusak di daerah Karawang, Jawa Barat. Sampai kelompok kiai Nusantara melaporkan ke
kejadian tersebut ke polisi setempat dan sudah berhasil menangkap beberapa orang yang ikut melakukan kerusuhan tersebut yang menimbulkan keributan berakibat melanggar keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Padahal umat muslim internasional berpihak kepada penelitian ilmiah Imanuddin Usman Al-Bantani bahwa para habib di Indonesia bukan keturunan Nabi Muhammad. Sebelumnya sudah pernah mengundang Robito Alawiyah diajak diskusi di suatu tempat, tetapi pimpinan Robito Alawiyah tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Kelihatannya pengurus Robito Alawiyah sebagai organisasi perkumpulan para habib ingin mempertahankan untuk melindungi para habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Tetapi Robito Alawiyah tidak bisa membantah secara ilmiah bahwa para habib keturunan Nabi Muhammad, karena Robito Alawiyah tidak bisa membantahnya. Berarti hasil penelitian Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani adalah benar bahwa para habib bukan keturunan Nabi Muhammad alias palsu. Dilihat dari sudut agama Islam, Robito Alawiyah termasuk merusak nama baik Nabi Muhammad yang dihormati umat muslim, masuk perbuatan pidana atau melakukan perbuatan penodaan agama Islam, melanggar pasal 156A KUHP, ancaman hukumannya selama 5 tahun penjara. Melihat atas perilaku para habib tersebut, sampai pemerintah mengecam Robito Alawiyah akan dibubarkan demi menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya pemerintah membubarkan Robito Alawiyah demi terciptanya persamaan hak yang sama di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan terciptanya kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat berdasarkan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sebelum pemerintah membubarkan Robito Alawiyah dari tengah-tengah masyarakat, dilakukan tindakan dengan mengucilkan para habib dari pergaulan di tengah-tengah masyarakat dengan jalan bahwa hasil penelitian Imanuddin Usman Al-Bantani terkait penelitian ilmiah bahwa para habib bukan keturunan Nabi Muhammad yang disebarkan ke seluruh wilayah Nusantara atau Indonesia. Akibatnya pengurus cabang Nahdlatul Ulama Wonogiri, Solo, dan daerah lainnya menginstruksikan jangan mengundang para habib memberi ceramah agama Islam di masjidnya. Terlebih para habib terlalu membangga-banggakan habibnya sebagai keturunan Nabi Muhammad yang bertujuan untuk mendapat penghormatan dari peserta ceramah, sehingga setelah selesai ceramah akan meninggalkan para ustadz dengan bersalaman serta mencium kakinya yang sering dilakukan Habib Bahar bin Smith. Penciuman kaki Habib Bahar Smith merupakan penghinaan kepada umat muslim pribumi, sedangkan para habib belum pernah melihat mencium kaki Habib sendiri. Adanya larangan para habib tidak diundang memberi ceramah berdampak negatif kepada para habib secara tidak langsung mengurangi pendapatannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Karena sebelumnya setiap diundang pengurus masjid untuk memberi ceramah, setelah selesai memberi ceramah, biasanya pengurus masjid yang mengundangnya memberi amplop berisi uang banyak kepada habib tersebut. Harapan saya, selama pemerintah belum membubarkan Robito Alawiyah sebagai perkumpulan para habib, para kiai Nusantara mengambil tindakan menjauhkan dari kelompok habib dan menarik para muhimin pribumi mendukung kiai Nusantara, sampai para habib tidak merasa dirinya lebih tinggi dari para kiai Nusantara, karena setiap orang sama kedudukannya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang membedakannya ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta berilmu tinggi terkait agama Islam. Sedangkan Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad tidak penting bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih.